Perkenalkan, nama saya Nur Asri, NIM 220405500024. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Materi yang akan dibahas meliputi konsep dasar pengukuran, asesmen, evaluasi, pengembangan instrumen, serta prinsip-prinsip alat ukur dan penerapannya bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu perbedaan pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses pemberian angka terhadap suatu kemampuan atau karakteristik berdasarkan aturan tertentu. Contohnya yaitu guru memberikan skor 85 pada tes membaca siswa tunanetra sesuai dengan kemampuan. Asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan interpretasi data untuk memahami kemampuan peserta didik. Contohnya yaitu guru melakukan observasi dan tes untuk mengetahui kemampuan komunikasi pada anak autis. Ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini sendiri adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil asesmen. Contohnya yaitu guru memutuskan bahwa siswa memerlukan program pembelajaran individual atau yang biasa disebut dengan PTI. Kesimpulan dari ketiga di atas atau tersebut, yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran yaitu menghasilkan data kuantitatif, kemudian asesmen yaitu menginterpretasikan data tersebut, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi digunakan untuk pengambilan keputusan pendidikan. Soal yang kedua yaitu pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Yang pertama, pengembangan alat ukur merupakan proses sistematis untuk merancang instrumen yang valid dan reliable guna mengukur kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu urgensi dalam layanan pendidikan ABK. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kedua yaitu menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Kemudian yang ketiga, menemukan strategis pembelajaran yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kembali perkembangan peserta didik. Yang ketiga, urgensi mata kuliah bagi calon guru atau PLB. Yang pertama yaitu membekali guru dalam kompetensi profesionalisme. Kemudian yang kedua, membangun perancangan instrumen yang tepat. Ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Soal ketiga yaitu prinsip validitas dan reliabilitas dan objektivitas. Yang pertama yaitu validitas, menunjukkan sejauh mana alat untuk mengukur apa yang harus diukur. Kemudian contohnya itu tes membaca yang harus benar-benar mengukur kemampuan membaca. Kemudian yaitu kedua, reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan tingkat konsistensi hasil pengukuran. Contohnya yaitu tes yang sama memberikan hasil yang relatif sama jika diulang. Kemudian yang ketiga yaitu objektivitas. Objektivitas ini sendiri menunjukkan bahwa hasil penilaian bebas dari subjektif penilaian. Contohnya yaitu penggunaan rubrik penilaian yang jelas. Pentingnya dalam pendidikan khusus, ketiga prinsip ini menjamin bahwa instrumen yang digunakan akurat, adil, dan dapat dipercaya dalam menilai kemampuan anak berkebutuhan khusus. Soal yang keempat yaitu instrumen aspek sosial pada anak autis. Yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik anak autis. Yang pertama yaitu kesulitan dalam interaksi sosial. Kedua, kontak mata terbatas. Ketiga, hambatan dalam komunikasi. Keempat, kesulitan memahami emosi orang lain. Aspek yang diukur yaitu kemampuan interaksi, respon terhadap lingkungan sosial, kemampuan bekerja sama, pemahaman aturan sosial. Kemudian contoh indikatornya yaitu yang pertama, anak melakukan kontak mata saat diajak berbicara. Kemudian anak merespon panggilan namanya. Anak mampu bermain bersama teman. Keempat, anak mampu mengekspresikan perasaan secara sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, anak mampu mengikuti aturan sederhana dalam berkelompok.